Setiap saya mau berangkat ke sini, Umi doain berangkat jualan yang rame, sing rame. Ya, pasti. Nah, udah. Sampai sini udah ditungguin orang. Udah ada belum? Udah belum. Ini adonan yang ke 5 kilo ini. Bikin adonan di sini di proofingnya juga langsung di sini dong? Langsung pakai alam. Totalnya berapa jam sih? Oh, sampai 1 jam nggak? Nggak, paling 15 menit. 15 menit ya? Tadi semua Satu. yang mana? Di teteh itu. Emang ini bahannya dari apa? Dari tepung cakra. Tepung apa? Cakra kembar. Oh, cakra kembar. Pakai telur nggak sih? Nggak pakai telur. Itu pakai ragi instan aja. Ragi instan. Buat pengembang. Itu ragi buat ngembangin doang? Buat ngembangin aja. Sama tepung ya? Buat ngembangin, ada lagi. Kalau pakai tepung terigu biasa bisa nggak, Om? Itu terjatuhnya di bala-bala. Bukannya pizza. Karena kalau beda. segitiga biru nggak bisa? Nggak bisa ya? Harus cakra kembar ya? Cakra kembar itu khusus buat mie, buat roti itu khusus. Itu berapa kilo yang dibikin, Om? Ini 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo itu jadinya yang medium 5, yang small 4, jadi 9. Oh, yang medium 5. jadi 5 piece. Yang small jadi 4. Small tuh yang kecil ya? Kecil. Yang medium yang sedang ya? Iya. Kalau ada yang ini nggak? Ada yang varian jumbo? Besar Jumbo ya? ada, Oh, tergantung pesanan. Kalau misalkan yang ini ada. jadi yang 1 kilo ini jadi yang jumbo jadi berapa? Yang Berapa jumbo itu jadi 5. piece? Jadi 5 buah ya? 5 loyang. Ini cara nyuci yang baik. Satu piece-nya berapa timbangannya, Pak? Kalau untuk yang medium itu 240 gram. 240 gram ya? Untuk yang medium. Kalau yang small 140. Semua yang kecil 140 ya? Kalau untuk yang lebih besar itu 450. Itu ukuran memang standar dari Pizza Hut ya? Iya, Oh. standarnya. Soalnya loyang-loyang juga emang asli dari sana. Oh gitu. Nggak tunggu proses ngembang. Setelah itu baru di rolling masuk ke loyang. Ya? Di roll. Ini proses molding ya. Ini paling rame biasanya malam apa sih? Kemarin rame. Oh, malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin udah pasti. Rame terus ya? Alhamdulillah. Di atas Maksimal habis berapa kilo? 5 kilo lah. 5 kilo. 5 kilo untuk pizza. Hah? Apa namanya? Itu roti john. Roti johnnya berapa? 20 sampai 30 piece. 20 sampai 30 piece. Ya, Khusus weekend. khusus weekend. Kalau terus sama kebab juga berapa? Kebab bisa 20 piece. Kebab. Ya, kemarin aja sampai 20 piece. Itu lagi proses proofing ya? Proses cooking. Ini sederhana ya di baskom. Baskom. Tapi omsetnya nggak sederhana nih. Ini ditutup. Biar ada uapnya. Oh gitu. Ini pengembang ini dari satu ini tuh ada 5 item di dalam. Apa itu? Ini pengembang buat adonan pizza. Oh. Ini rahasianya. Oh, itu rahasianya ya. Itu rahasianya. Cuman bahan dasarnya yang tadi ya. Bahan dasarnya yang Cakra tadi. kembar sama apa tadi teh namanya? Ragi instan. Ragi instan. Di mix lagi sama resep rahasia tadi ya. Itu dikasih apa, Om? Mana? Ini yang Ini saus pizzanya khusus. saus pizza. Beli udah jadi atau memang racik Ini sendiri? ngeracik sendiri. Racik sendiri. Iya. Oh. Ini Ini dikasih wijen. Dikasih wijen karena wijen itu bagus buat roti juga. Jadi selain empuk nanti pasti makannya crispy. Oh gitu. Jadi ada kriuk-kriuknya ya. Ada rasa keras-kerasnya, kriuk lah. 105 tambah 35 berarti 140. Kalau nama asli Mulyadi, cuman panggilan biasa Yadi. Asli dari Bogor kalau asli. Asli dari Bogor, cuman tinggal di Bandung. Pas waktu awal buka, gimana itu responnya? Di mana? Yang di sini. Di sini. Alhamdulillah langsung bung. Langsung meledak ya. Langsung. Dari jam 1 siang nyampe jam 10 itu nggak ada namanya ngerokok, duduk, santai, nggak ada. Bikin terus. Itu sales pertama di sini dapat 3,5. Berapa? 3.500.000. 3.500.000. Awal pertama. Awal pertama.
nyampe sebulan sekarang. Ini udah 1 bulan lewat 2 hari lah, 5 hari lah saya di sini. Tapi tetap stabil. Alhamdulillah. Di angka 1.000 lah untuk hari weekday. Kalau udah weekend itu 2.000 ke atas. Karena saya kalau ngelihat adonan udah di atas 5 kilo, itu udah pasti di atas 2. Yang kesini tuh yang 2-3 kali balik lagi. Karena mereka angkat jempol semua. Roti john bisanya enak. Nah di situ kan saya ada, wah, berarti kan harus benar-benar ngejaga gitu kan. Ternyata emang kalau yang jajan di sini tuh bukan orang yang cuma lewat aja, tapi orang yang bisa tiap hari bolak-balik. Jadi beli lagi. Pas begitu dia makan di sini sampai tiap hari. Ketagihan. Tiap hari. Bapaknya tiap hari, aduh pusing. Gara-gara lu buka di sini, tiap hari harus beli pizza gitu. Makanya alhamdulillah gitu. Itu anak kecil yang nggak bohong lah gitu ya. Nah, anak kecil. Saya lihat kan kalau berhenti yang beli ya. Itu memang dari awal buka atau gimana? Dari awal buka. Dari awal buka. Iya. Udah pada nungguin itu. Ya yang saya bilang tadi mau pizza, tapi harus nunggu dulu ibu 1 jam. Oh iya, nungguin. Nungguin di sini. Itulah antiknya dapur pizza. Luar biasa ya. Apalagi kemarin, ini tanya ada saya dari jam 3 sampai jam 9 nggak ada berhentinya. Terus Ini tanya ada sampai saya habis bahan baku kemarin. kalau ngelihat tempat di sini agak sepi gitu. Nah, kalau saya Aja jadi rame gitu ya. justru kalau saya mendingan ngelihat jualan itu di tempat-tempat yang jauh dari orang jualan lagi ya. Karena alasannya gini, orang datang ke kita udah pasti beli ke kita. Ya. Tapi kalau kita barengan dagang belum tentu beli ke kita. Ya. Belum tentu beli ke kita. Kalau itu trik saya. Kalau saya jualan mendingan kayak begini. Biar orang dekat-dekatan. Saya mendingan jauh gitu. Kalau saya sih nggak takut sama brand. Nggak takut sama brand yang udah booming. Karena kan orang itu sebagian itu ngelihat dari bangunan sebenarnya. Ya rata-rata seperti itu. Ngelihat dari bangunan. Kenapa? Karena ngelihat bangunan bagus itu orang belum tentu semuanya mau masuk. Udah pasti pikirannya itu mahal makanan. Tapi kalau kita dengan kayak begini kaki 5, orang pasti, orang yang bermobil lah, orang yang motor pasti nyamperin. Burger habis Pak? Habis yang tadi aja kebab. Kebab tadi dia. Kebab ada. Yang namanya dagang ya. Ya kita balik ke mental lah. Balik lagi ke mental ya kita harus kekurangan yang pernah kita ini ya kita jangan sampai terulang lagi. Kita harus tetap maju. Ya mudah-mudahan ke depannya ada produk baru ya kita ini lagi gitu. Ya, kalau saya sih tetap maju lah. Maju terus. Makanya kemarin orang-orang bilang, wah tempatnya masih begini. Kalau saya sih orangnya, lahol aja lah. Yang penting kita berusaha. Masa sih kita nggak dikasih rezeki, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah dari tempat bawahnya batu sekarang sampai begini, justru pas diginiin lebih ramai. Kita jangan takut untuk berusaha, karena setiap orang itu pasti dikasih rezeki. Nah, yang penting kita berusaha aja. Berusaha ya kita misalkan hari ini dapat segini ya alhamdulillah, gitu aja. Mungkin syukuri aja untuk kedepannya mungkin akan lebih baik lagi, lebih baik. Kita banyak belajar juga. Seperti saya juga masih banyak belajar. Masih banyak belajar dalam arti dari kondisinya, dari ya mungkin dari daya beli manusianya kan gitu. Berarti dapat ilmunya dari pengalaman itu. Dari pengalaman tuh, dari pengalaman. Karena ya saya namanya di jalan ini bukan setahun 2 tahun. Dari 2014 saya udah mulai di jalan kayak begini. Kalau mau buka usaha sebenarnya harus punya modal gede apa enggak sih? Ya kalau untuk buka usaha itu sebenarnya sih harus skillnya dulu sih. Yang pertama skill. Karena kalau kita mau buka usaha tanpa skill, kita cuman bisanya misalkan bisa bikin pizza, tapi nggak tahu ilmunya bikin pizza, nggak tahu kelemahannya pizza, nggak tahu kematangannya pizza, cuman taunya jadi aja pizza. Nah di situ Salah itu ya. salah. Berarti punya modal segede apapun bakal habis. Bakal habis karena kita nggak ada skill awal. Maksudnya kenapa alasan A tetap semangat? Ya karena saya punya kebutuhan juga. Anak saya 4 di Bandung semua. Berarti memang semangat usaha itu ada dasar dari keluarga. Iya udah pasti. Karena ya namanya seorang laki-laki itu udah pasti tanggung jawab. Kemanapun kita melangkah ya tetap kita kan
endingnya ke keluarga. Gitu. Selama saya di sini, saya sedang berangkat. Umi doain jualan. Ya dibilang ya mudah-mudahan rame. Alhamdulillah emang orang tua itu mau mujizat lah. Yang saya rasain gitu. Setiap saya mau berangkat ke sini, Umi doain berangkat jualan yang rame, sing rame. Ya pasti. Nah udah sampai sini udah ditungguin orang. Udah ada belum? Udah belum. Ya terima kasih buat orang tua saya yang sudah mendukung usaha saya juga. Dan doanya juga dari orang tua. Saya bisa begini, alhamdulillah. Dan keduanya buat anak istri saya yang selalu mendukung dari jauh. Support dari Bandung ke Curug. Kita semangat.